Apakah kamu pernah merasa seperti ada sesuatu yang besar sedang mendekat, tapi kamu belum tahu apa itu? 3 hari dari sekarang, sebuah pintu baru terbuka. Tapi tidak semua orang siap. Apakah kamu siap mendengarkan kebenarannya hari ini, sebelum semuanya terlambat? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, akhirnya kamu mendengarkan hal ini 3 hari lagi. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Nine of Wands menggambarkan sosokmu yang telah berkali-kali diuji, dihantam oleh kenyataan. Namun tetap memilih untuk berdiri meski napas terasa sesak dan pundak nyaris tak sanggup menahan. Kamu telah melewati serangkaian cobaan yang tidak hanya menguji kesabaran dan keberanianmu, tapi juga mempertanyakan siapa dirimu sebenarnya di saat-saat paling rapuh. Luka-luka yang tidak terlihat itu, yang hanya kamu dan semesta tahu, justru telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dari yang kamu sadari. Tapi sekarang, dalam 3 hari ke depan, kamu akan dihadapkan pada satu ujian terakhir. Bukan sekadar ujian dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Sebuah masa penentuan akan datang, saat kamu harus memutuskan, apakah kamu tetap bertahan dan melangkah dengan keyakinan terakhirmu, atau membiarkan keraguan yang selama ini kamu pendam, diam-diam menghancurkan semua pondasi yang telah kamu bangun dengan susah payah. Ini adalah titik balik, gerbang menuju hasil besar yang selama ini kamu tunggu, namun hanya akan terbuka jika kamu memilih untuk tidak menyerah tepat di ambang kemenangan. Lalu datanglah energi dari Ace of Wands, seperti cahaya pertama yang menembus gelapnya malam panjang. Sebuah peluang akan muncul, tiba-tiba, cepat seperti percikan api yang menyambar kayu kering, dan menyulut semangat dalam dirimu yang sempat padam. Peluang ini bisa berupa apapun, tawaran pekerjaan yang tak terduga, ide yang tiba-tiba muncul saat kamu tak sengaja menatap langit, pertemuan dengan seseorang yang akan mengubah caramu melihat hidup, atau mungkin situasi yang menuntunmu untuk memulai kembali sesuatu dari titik nol. Rasanya akan seperti dorongan ilahi. Kamu akan tahu kapan saatnya datang, karena hatimu akan bergetar, tubuhmu akan bergerak tanpa ragu. Tapi ingat, peluang hanya berarti sesuatu jika kamu cukup berani untuk meraihnya, dan cukup sadar untuk melihat bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan jawaban dari doa yang sudah lama kamu panjatkan dalam diam. Dan ketika peluang itu datang, energi dari Knight of Wands akan menyelimuti langkahmu. Kamu akan merasakan dorongan kuat dari dalam. Sebuah gelombang semangat yang selama ini tertahan akan meledak dan mendorongmu untuk bergerak cepat, mungkin bahkan terlalu cepat. Akan ada momen di mana kamu merasa seperti tidak ingin menunggu sedetik pun lagi. Antusiasme dan gairahmu untuk hidup akan menyala kembali. Setelah sekian lama, mungkin kamu hanya bertahan dengan tenaga yang tersia. Tapi di balik semangat itu, ada bahaya yang tidak boleh diabaikan. Jangan sampai semangat yang membara membutakan pandanganmu. Keberanian itu penting, tapi tanpa pertimbangan yang matang, kamu bisa tersesat dalam keputusan yang hanya didorong oleh emosi sesaat. Maka, bergeraklah, tapi jangan lupa untuk berpikir. Dengarkan intuisi, tapi juga pertimbangkan konsekuensi. Kemudian muncullah Queen of Swords, sang ratu yang tidak hanya tajam dalam berpikir, tapi juga jernih dalam melihat kebenaran. Sosok ini mungkin adalah dirimu sendiri, bagian dari dirimu yang selama ini kamu sembunyikan karena takut terlihat terlalu dingin atau terlalu tegas. Namun kini, keberanian untuk menatap kenyataan secara objektif sangat dibutuhkan. Mungkin juga ini adalah seseorang di sekitarmu yang akan menyampaikan hal yang selama ini kamu hindari untuk dengar. Kata-kata yang menusuk, tapi justru membuka matamu. Jangan tolak pesan yang datang hanya karena nadanya tidak menyenangkan. Di balik ketegasan itu, ada kejujuran yang bisa menyelamatkanmu dari keputusan salah. Kebenaran, meski kadang pahit, adalah fondasi terbaik untuk melangkah. Namun, tidak semua yang akan kamu hadapi dalam 3 hari ke depan akan berjalan mulus.
Five of Swords hadir sebagai pengingat akan konflik yang mungkin timbul. Ada potensi perselisihan, entah dengan orang lain atau dengan dirimu sendiri. Mungkin kamu merasa perlu mempertahankan pandanganmu. Mungkin ada yang mencoba meremehkan atau merampas apa yang telah kamu perjuangkan. Tapi kamu harus tahu, tidak semua pertempuran pantas untuk dimenangkan. Kadang, bijaknya seseorang bukan diukur dari keberanian untuk bertarung, melainkan dari kebesaran hati untuk melepaskan. Jika kamu merasa pertarungan hanya akan merusak ketenangan jiwamu, lebih baik mundur selangkah. Kamu tidak kalah jika memilih damai. Kamu hanya memilih menang dengan cara yang berbeda. Akhir dari kisah ini digambarkan oleh Six of Swords, yang memberi gambaran tentang perjalanan menuju ketenangan. Setelah badai, akan ada waktu di mana kamu merasa perlahan tapi pasti mulai menjauh dari tekanan. Ini bisa berarti perubahan fisik, seperti pindah tempat tertinggal, meninggalkan lingkungan toksik, atau mengubah arah hidup. Tapi lebih dari itu, ini adalah perjalanan batin. Kamu akan meninggalkan pola pikir lama, luka yang terlalu lama kamu peluk, dan perlahan menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Perjalanan ini tidak selalu nyaman. Akan ada saat-saat sepi dan ragu. Tapi ketahuilah, kamu sedang menuju tempat yang lebih baik. Ke versi dirimu yang lebih dewasa, lebih damai, dan lebih setia pada apa yang benar-benar kamu butuhkan, bukan sekadar yang kamu inginkan. Seluruh energi dari bacaan ini sedang bergerak menuju puncaknya. Dalam 3 hari ke depan, kamu tidak hanya akan ditantang secara eksternal, tapi juga dari dalam. Ini adalah waktu di mana kamu harus jujur, benar-benar jujur, tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan, tentang keputusan yang kamu tunda, dan tentang hidup seperti apa yang sebenarnya ingin kamu jalani. Ujian ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memastikan bahwa kamu siap melangkah ke tahap selanjutnya, dengan kesadaran penuh dan keberanian yang utuh. Dan jika hanya ada satu pesan yang perlu kamu pegang kuat saat ini, maka pesan itu adalah berhentilah berpura-pura tidak tahu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu kemana arah hatimu sebenarnya menunjuk. Semesta tidak sedang memberimu kebetulan. Ia sedang memberi tanda. Dan tugasmu hanya satu, dengarkan, percaya, lalu bergerak. Apapun yang kamu pilih dalam 3 hari ke depan akan menjadi pondasi 3 bulan berikutnya. Ini bukan waktunya ragu. Ini waktunya menjawab panggilan hatimu. Siapa sebenarnya sosok yang akan memicu perubahan besar ini dalam hidupmu? Mungkin dia bukan orang asing yang selama ini tak dikenal, melainkan seseorang yang telah lama bersembunyi di balik bayang-bayang kehidupanmu. Seseorang yang secara diam-diam mengamati setiap prosesmu tumbuh, jatuh, bangkit kembali, dan terus berjuang untuk menemukan jalan yang benar. Sosok ini mungkin adalah orang yang sudah ada di sekitarmu. Entah itu teman lama yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu, atau bahkan seseorang yang tidak pernah kamu anggap penting sebelumnya. Tetapi diam-diam menyimpan harapan besar agar suatu saat bisa menjadi bagian dari kisahmu yang baru. Bisa juga dia adalah seseorang yang akan muncul begitu saja tanpa rencana. Tiba-tiba hadir di tengah-tengah rutinitasmu, membawa kabar yang akan membuka matamu terhadap arah hidup yang selama ini tak pernah kamu pertimbangkan, mengajakmu melangkah ke wilayah yang sebelumnya kamu hindari karena ketakutan dan ketidakpastian. Barangkali dia adalah teman lama yang kembali dengan wajah penuh harapan, membawa kesempatan yang dulu pernah tertunda karena keraguan-raguan atau keadaan yang tidak memungkinkan, atau sebuah mentor yang dengan satu kalimat jujur mampu membuatmu berani mengambil risiko yang sudah lama kamu pikir terlalu besar, terlalu berat, atau bahkan tidak layak untuk dihadapi. Bisa jadi sosok ini adalah refleksi dari dirimu sendiri, versi yang lebih berani, lebih jujur, dan lebih siap menghadapi kenyataan. Ia adalah cermin yang menatapmu kembali, menunggu kamu cukup berani untuk mengakui siapa sebenarnya dirimu di balik segala ketakutan, keraguan, dan alasan yang selama ini kamu gunakan sebagai tameng agar tetap berada di zona nyaman. Ia adalah bagian dari dirimu yang selama ini tersembunyi di balik keraguan dan ketakutan,
tetapi sekarang mulai berbisik pelan bahwa sudah saatnya untuk bangkit dan melangkah keluar dari bayang-bayang itu. Ia adalah bagian dari dirimu yang telah lelah terus-menerus bersembunyi di balik alasan-alasan lama. Yang ingin sekali mengibarkan bendera keberanian dan memulai perjalanan baru menuju kehidupan yang lebih autentik dan penuh makna. Pertanyaannya, apakah kamu akan punya keberanian untuk meninggalkan luka lama yang kadang kamu genggam seperti sebuah identitas yang melekat kuat di hati? Apakah kamu bersedia melepaskan keyakinan bahwa semua harus selalu berjalan sesuai rencanamu sendiri? Walaupun kenyataannya rencana itu seringkali membuatmu terjebak dalam rutinitas yang menjemukan dan penuh ketidakpuasan. Apakah kamu rela mengakui bahwa sebagian hal yang selama ini kamu pertahankan dengan keras hanyalah bentuk perlindungan terhadap rasa takut dan ketidakpastian? Padahal justru hal-hal itu membuatmu makin jauh dari apa yang benar-benar kamu rindukan dan impikan? Mungkin selama ini kamu merasa aman dalam kebiasaan lama yang tak lagi tumbuh bersama mimpimu, yang seolah menjadi zona nyaman yang membuatmu merasa tidak perlu berbuat apa-apa. Tetapi jauh di dalam hati, kamu tahu bahwa kamu tak bisa selamanya berpura-pura puas dan menekan keinginan untuk mengalami perubahan yang sejati. Apakah kamu mau membuka kembali pintu yang dulu pernah kamu tutup rapat-rapat karena takut disakiti lagi? Apakah kamu sanggup memaafkan dirimu sendiri atas semua pilihan yang dulu pernah gagal dan meninggalkan luka? Apakah kamu cukup jujur kepada dirimu sendiri bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti menunda-nunda dan mulai melangkah maju dengan penuh kepercayaan? Karena mungkin langkah ini tidak akan sepenuhnya mudah, dan peluang baru selalu datang bersamaan dengan keraguan lama yang sulit untuk dihapuskan. Tetapi apa jadinya jika kamu memilih tetap tinggal dalam ketidakpastian hanya karena takut melukai egomu dan merasa tidak cukup layak untuk mendapatkan kebahagiaan sejati? Siapa tahu, sosok yang akan memicu perubahan besar ini hanyalah cermin yang menatapmu balik dari dalam diri. Menunggu kamu cukup berani untuk mengakui siapa dirimu yang sebenarnya, lengkap dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki. Siapa tahu langkah pertama bukan tentang menemukan seseorang di luar sana yang akan menyelamatkanmu, tetapi tentang mengakui pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak lagi ingin hidup setengah-setengah, menunggu keberuntungan datang tanpa usaha dan tanpa keberanian untuk berubah. Mungkin saatnya kamu berhenti menyalahkan keadaan dan orang lain atas segala kekuranganmu, dan mulai bertanya kepada dirimu sendiri, apa yang bisa kamu lakukan saat ini agar hidupmu lebih tulus dan bermakna? Apakah kamu akan membiarkan masa lalu terus menjadi alasanmu untuk menolak peluang yang kini terbuka di depan mata? Apakah kamu berani berhenti menyalahkan keadaan dan orang lain, dan mulai bertanya apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan untuk mengubah nasibmu sendiri? Apakah kamu bersedia mengakui bahwa semua penundaan dan keraguan-raguan yang selama ini kamu alami hanyalah bentuk penolakan terhadap perubahan yang sebenarnya sangat kamu butuhkan? Mungkin inilah saatnya untuk berpikir ulang tentang arti keberhasilan bagi dirimu sendiri. Apakah kamu masih mendefinisikannya lewat pengakuan dan pujian orang lain? Atau sudah cukup dewasa untuk memilih sesuatu yang benar-benar membuatmu damai dan bahagia? Apakah kamu bersedia menerima bahwa tidak semua orang akan memahami langkahmu, dan itu bukanlah sebuah kegagalan, melainkan bagian dari perjalananmu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri? Apakah kamu sudah cukup berani untuk membiarkan luka-luka lama menjadi bagian dari perjalanan hidupmu, bukan sebagai penghalang yang mengekang langkahmu ke depan? Apakah kamu mampu melihat peluang baru tanpa curiga, bahwa semuanya hanya akan berakhir sama seperti sebelumnya? Hampa dan penuh penyesalan, apakah kamu cukup percaya bahwa kali ini, ketika kamu berani mencoba lagi, hasilnya bisa berbeda dan lebih baik? Mungkin semua jawaban itu tidak akan datang sekaligus, melainkan akan tersusun secara perlahan seiring waktu, kamu mengurai keraguan dan menunjukkan keberanian yang selama ini tersembunyi di dalam hati. Tetapi satu hal yang pasti, jika kamu memilih untuk tetap di tempat yang sama tanpa berbuat apa-apa, kamu sudah tahu seperti apa rasanya. Jika kamu ingin sesuatu yang lebih luas, lebih jujur, dan lebih hidup, inilah momen yang tepat untuk berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu pantas mendapatkan semuanya itu,
dan bahwa perjalanan menuju kebahagiaan sejati dimulai dari keberanianmu untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan membuka hati untuk menerima apapun yang akan datang. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.